Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel Barca 234. Buat teman-teman yang lagi kurang enak badan, yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Yang lagi dalam keadaan kesusahan, semoga dilapangkan dada dan dimudahkan segala rezekinya. Baik teman-teman, para pioner yang saya cintai, kembali kita hari ini mengupas tentang P-Network, bagaimana aplikasi dikembangkan oleh core team menuju mainnet penuh dengan kegembiraan, dengan harga yang sama-sama kita ketahui bahwa DCV adalah harga yang disepakati oleh para pioner seluruh dunia dengan global konsensus GCV $314,159. Artinya harga itu sudah suatu ketetapan yang diakui oleh global para pioner pada saat PFES 1, 2, dan 3. Pada saat PFES 1, 2, dan 3, teman-teman semua seluruh global itu melakukan transaksi dengan nilai DCV. Sehingga timbullah harga $314,159, setara dengan rupiah sekitar hampir 4 miliar lebih ya gitu ya. Kenapa P-Network harus mempunyai nilai yang sangat tinggi? Karena ekosistem dan teknologinya yang sangat super cepat dan sangat modern, dengan kecepatan transfer yang hanya detik, seperti perbankan ya, transfer LATEX yang digunakan oleh perbankan, sehingga Pi bahkan lebih dari perbankan, bisa dalam waktu 1 menit bisa berapa juta kali transaksi gitu teman-teman. Oke, dari sini saya ingin mengulas beberapa aplikasi yang sangat populer yang ada di ekosistem teman-teman. Oke, kita explore ekosistem di Pi Browser Web 3 yang ke depan itu akan lebih dahsyat teman-teman, karena beberapa vendor, beberapa seperti aplikasi yang sudah ada di P-Domain itu adalah gambaran ke depan teman-teman. P-Domain adalah gambaran masa depan teman-teman. Jadi jangan ragukan bahwa masa depan ada di genggaman kita teman-teman. Beruntung yang sudah mengawali dari 2019. Bagi teman-teman yang terlambat, tidak masalah teman-teman, masih punya kesempatan tambang. Kemudian teman-teman bisa menambah dengan cara membeli di bursa lalu kirimkan ke dompet teman-teman. Itu bagi yang belum KIC, sabar, segera minta undangan kepada core team, akan diberikan undangannya. Oke, kita ulas aplikasi ekosistem di Pi Browser ya. Ya teman-teman, kita kembali ke aplikasi yang tadi kita explore di Pi Browser ekosistem Web 3. Salah satunya Fruit Pi teman-teman, Map of Pi. Kemudian ada the P2Go service. Kemudian ada Apps Link for Pi. Ini aplikasi yang sudah mainnet teman-teman. Care for Pi. Kemudian ada Workforce Pool. Kemudian ada 1P Mall. Oke, saya ingin coba membuka atau mengupas salah satu aplikasi yang ada di ekosistem P-Network teman-teman. Kita buka di 1P Mall. Teman-teman bisa, apabila teman-teman ingin mendukung aplikasi 1P Mall, jadi semua dengan satu harga, satu koin teman-teman. Teman-teman membeli mobil, membeli motor, membeli rumah, itu dengan satu koin Pi teman-teman. Teman-teman bisa
apabila teman-teman hasil penambangan tidak digunakan, daripada ada di dompet, tidak dipakai dan tidak istilahnya terdiam, teman-teman sisakan beberapa, atau seandainya teman-teman punya 1.000, teman-teman ingin mendukung One P Mall, teman-teman stake aja di sini teman-teman. Jadi teman-teman contoh punya 1.000, teman-teman stake aja 900. Kemudian teman-teman kunci aja di sini 270 hari teman-teman. Nah, dari 900 ini teman-teman 900 selama 270 hari, teman-teman itu mendapatkan 1088 koin teman-teman. Jadi ada pertambahan dari kita mendukung di aplikasi ini dan kita men-stake-nya. Begini teman-teman, ini kurvanya. Seperti itu teman-teman. Ya, selama 270 hari koin teman-teman akan dikunci. Tapi teman-teman mempunyai reward penambahan sekitar 188 koin teman-teman. Oke. Kita kembali. Tadi kalau kita mau staking ya, kita ingin mendukung, tinggal staking saja. Nah, itu artinya kita mendukung aplikasi ini agar segera mengimplementasikan dengan ekosistem dan dibukanya perdagangan One P Mall gitu teman-teman. Oke, saya kembali. Kita kulas teman-teman. Apa aja yang ada di dalam aplikasi One P Mall. Oke, sambil loading. Oke, ini udah masuk teman-teman. Ya. Di beranda ini ada teman-teman jam, kemudian ada emas ya, gelang emas, kemudian ada handphone 1P, kemudian ada Audi RS ini dengan harga 1P, kemudian ada Philips, ada handphone Samsung, Huawei, kemudian ada laptop juga teman-teman ya, teman-teman bisa melihat ini semua. Oke, ini belum mainnya sepenuhnya teman-teman. Contoh ya teman-teman. Dan ini kita coba juga belum bisa. Oke, kita coba. Oh, oke. Iya, ini teman-teman. Ini sudah masuk ke, saya login lewat akun Diana. Itu salah satu anak saya ya. Jadi ini belum bisa untuk transaksi teman-teman. Oke, saya coba ya. Saya ingin contoh membeli mobil Audi RS ini teman-teman. Buy now. Kemudian quantity, default, stoknya banyak teman-teman, ada 48.940 teman-teman. Kemudian saya buy. Remix, kita isi black aja teman-teman. Black metallic. Ya. Please select or others. Oke. Kita isi alamatnya dulu teman-teman. Ya, kita isi di sini. Kita tinggal pilih Indonesia, down, kemudian di sini lokasinya, kemudian Indonesia, Kepulauan Jawa Tengah gitu teman-teman. Oke, DKI Jakarta kita contoh aja teman-teman ya. Oke,
addressnya Jalan Kota Jadi Raya ya. Oke. Itu ya teman-teman. Oke, kita coba aja teman-teman. Oh, name-nya ya. Diana. Oke. Phone number. Oke. Format error. Then oke, kita diisi dulu ini ya. Teman-teman, kita isi di sini. 34. Ya, teman-teman, kita udah login ini, teman-teman. Ya. Oke, kita pay. Low. Nggak bisa teman-teman. Jadi selama dalam proses review oleh core team dan meminta dukungan dengan staking ke depan, ini nanti akan ada rating dari core team bahwa 1P Mall ini akan masuk menjadi platform ekosistem favorit. Jadi nanti ada 10 besar sampai 30 besar teman-teman platform ekosistem favorit. Makanya core team minta dukungan teman-teman dengan staking. Jadi staking yang banyak itu artinya disukai oleh para pioner dan diminati untuk transaksi global teman-teman. Itu teman-teman, sementara ini aplikasi 1P Mall kita review. Kemudian kita ulas lagi aplikasi ekosistem yang lain teman-teman. Ya teman-teman, kita masuk aplikasi yang the next akan masuk ke ekosistem ke depan teman-teman. Jadi ini saat ini sedang direview, saat ini masuk ke testnet teman-teman. Ini nomor 1 ada Found Your AI Girlfriend. Kemudian ada Blissful AI. Terus kemudian nomor 3 ada P Intelligent Class. Kemudian ada Cup Pioneer Chatbot. Kemudian ada GS AI. Kemudian ada P Global Donation. 7 ada PID Privilege Card. Kemudian 8 ada Global P Family. Kemudian 9 ada Zipto P Stock. Kemudian 10 ada Football Prediction. Oke, coba kita review Global P Family ya. Oke, Global P Family atau PID Privilege Card. Ya, kita coba di sini. PID Privilege Card. Kita review teman-teman. Kita masuk ke aplikasinya. Oke, sambil menunggu loading. Ya, ini tampilannya begini teman-teman. Johan Pioneer. Ini yang membuat namanya Johan Pioneer dari Amerika teman-teman. PID. Oke. Oh, jadi sudah di sini ada tulisan KIC status verified. Ya. Terus ini ada pengaturan, ini ada profil, full name. Kemudian ada charity. Oke. Ya, sementara mungkin cardnya seperti ini ya, berbasis QR, card info.
show QRIS, kode QR ini teman-teman. Tinggal di scan aja nanti teman-teman. Ya, di sini di scan. Oh, jadi Pi Network Gold. Oke. Oke. PID. Oke, kita keluar. Ini belum bisa kita trim atau konstruksi, bisa lewat sini teman-teman. Nah, ya di sini ya sistem. Oke, saya ada gambaran teman-teman. Ada suatu saya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat di luar Pi teman-teman. Jadi sekilas sedikit saya ingin menjelaskan. Ini kelihatannya proyeknya Elon Musk teman-teman. Tapi syaratnya harus mempunyai X teman-teman. Jadi teman-teman harus mempunyai X Twitter untuk login di proyek ini teman-teman. Namanya Bitcoin Cellular teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa menambang dengan seluler, mendapatkan Bitcoin seluler ya. Dan nanti teman-teman bisa swap dari Bitcoin seluler ini, di swap ke Bitcoin teman-teman. Nah, nanti di swap di sini, teman-teman bisa swap ke Bitcoin teman-teman. Contoh tadi 2000 ya. Nah, nanti saya dapat 0,02 teman-teman Bitcoin teman-teman. Ini project dari Elon Musk teman-teman, untuk menghabiskan suplai Bitcoin teman-teman. Oke, ini saya swap teman-teman. Ya. Ini saya swap. Ya, ini saya swap. Saya mendapatkan 0,02456 Bitcoin teman-teman. Oke, saya masuk ke dompet. Ya, nilai dompet saya udah 3.144 dolar. Ya, ini hasil nambang gratis Bitcoin teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau nambang Bitcoin seluler yang nanti bisa di swap ke Bitcoin, ini teman-teman bisa mendapatkan Bitcoin gratis teman-teman. Nanti deskripsi link pendaftaran Bitcoin seluler ini ada di deskripsi ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa klik di deskripsi, linknya ada di situ teman-teman. Oke. Next, kita ulas lagi cuitan dari Satoshi Nakamoto dan core team teman-teman. Oke teman-teman, kita ulas cuitan dari Pi Network core team teman-teman. Hari ini tanggal 16 Juli 2025. Cuitan core team ini teman-teman, 5 jam yang lalu. Apa isinya teman-teman? Share the link to your favorite apps created through the AI power Pi App Studio, include your own. If you even already head to the Pi App Studio app in the Pi browser to create, own, and run a business and a product built entirely around your knowledge and either no technical experience needed. Oke, kita artikan teman-teman. Bagikan tautan Pi ke aplikasi favorit Anda yang dibuat melalui Pi App Studio yang didukung AI termasuk aplikasi Anda sendiri. Jika belum kunjungi aplikasi Pi App Studio di Pi browser untuk membuat, memiliki, dan menjalankan bisnis serta produk yang sepenuhnya berbasis pengetahuan dan ide Anda tanpa perlu pengalaman teknis.
Jadi teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis bisa menggunakan AI, itu sangat dimanjakan oleh core team teman-teman. Ke depan teman-teman bisa memanfaatkan teknologi AI yang ada di P-Browser untuk menjalankan bisnis teman-teman. Seperti ini teman-teman. Ya, itu contohnya. Jadi ini perkembangan cuitan dari P-Network teman-teman. Oke, kita akan ke Satoshi Nakamoto. Cuitan apa hari ini teman-teman? Oke, kita kembali ke cuitan Satoshi Nakamoto teman-teman. Hari ini Satoshi Nakamoto mencuit yang isinya, "This post perfectly capture the current sentiment while I am a hook believer in P potential. We also need to be realistic about the why a major exchange like Binance might not be considering a listing right now. Here are some key limitations P-Network needs to address or achieve for Binance and other Tier 1 exchange to seriously consider listing. 1. Open-minded and KYC completion. This is arguably the biggest hurdle until P transition to a fully open-minded, allowing for free movement of P token outsider the ecosystem and a substantial portion of the user base complete KYC. Exchange simply cannot list it. They need a variable transferable asset. Oke teman-teman. Jadi Satoshi sangat mempercayai Pi dan dengan potensialnya teman-teman, dan dengan ekosistemnya teman-teman. Oke. Ini pembahasan tentang kepercayaan Satoshi terhadap Pi teman-teman, dan masa depan Pi teman-teman. Ini ya postingan dari tweetan Satoshi Nakamoto. Postingan ini dengan sempurna menggambarkan sentimen saat ini, meskipun saya sangat yakin dengan potensi Pi. Kita juga perlu realistis tentang mengapa bursa besar seperti Binance mungkin tidak mempertimbangkan untuk listing saat ini. Berikut adalah beberapa batasan utama yang perlu diatasi atau dicapai oleh Pi agar Binance dan bursa Tier 1 benar-benar mempertimbangkan untuk listing. Mainnya terbuka dan menyelesaikan KYC. Ini bisa dibilang rintangan terbesar hingga Pi bertransisi ke mainnet yang sepenuhnya terbuka, yang memungkinkan pergerakan token Pi bebas di luar ekosistem, dan sebagian besar basis pengguna menyelesaikan KYC. Bursa tidak dapat mendaftarkannya. Mereka membutuhkan aset yang dapat diverifikasi dan ditransfer. 2. Utilitas yang jelas dan kematangan ekosistem. Meskipun dApps testnet menjanjikan, Binance mencantumkan proyek-proyek dengan utilitas yang terbukti dan nyata, serta ekosistem yang kuat dan aktif. Pi membutuhkan dApps yang menarik, diadopsi secara luas, dan menunjukkan kasus penggunaan nyata di luar sekedar penambangan. Mereka perlu melihat ekonomi yang dinamis dan mandiri. 3. Likuiditas dan potensi volume. Bursa kripto berkembang pesat berkat volume dan likuiditas perdagangan. Agar sebuah token menarik, perlu ada jalur yang jelas untuk menghasilkan aktivitas perdagangan yang signifikan. Hal ini seringkali berasal dari utilitas, kemitraan, dan pasar yang mapan di luar fase penambangan. 4. Kejelasan dan kepatuhan regulasi. Bursa saham berada di bawah pengawasan regulasi yang sangat ketat. Pi perlu memastikan model dan operasi sepenuhnya mematuhi regulasi keuangan global. Ketidakjelasan di sini bisa menjadi tanda bahaya yang serius. 5. Tokenomic transparansi dan kontrol pasokan. Meskipun mekanisme penambangan unik,
transparansi yang lebih besar seputar pasokan yang beredar, jadwal vesting untuk tim inti, bendahara, dan model distribusi yang jelas akan sangat penting bagi bursa untuk menilai dinamika pasar. 6. Aktivitas pengembang dan laju inovasi. Bursa lebih menyukai proyek dengan pengembangan berkelanjutan, pembaruan rutin, dan komunitas pengembangan yang kuat dan aktif yang dibangun di atas blockchain. Meskipun perkembangan Pi stabil, perlu menunjukkan laju inovasi dan penerapan yang lebih agresif bagi pihak eksternal. Setelah elemen-elemen dasar ini terbentuk dengan kuat, Pi tidak perlu lagi melobi. Binance akan secara aktif berupaya mendaftarkan Pi karena basis penggunaan yang besar dan ekosistem yang telah terbukti. Intinya adalah membangun nilai terlebih dahulu. Oke teman-teman, ini cuitan dari Satoshi Nakamoto. Baik teman-teman, untuk hari ini sekiranya teman-teman dukung channel ini berkembang, teman-teman bisa like and subscribe, dan tetap semangat teman-teman. Terus jangan lupa klik petirnya. Kaya rame-rame, berjuang bersama-sama. Salam pioner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.